إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang yang berbahagia, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kita limpahan karunia dan nikmat-Nya, terlebih nikmat iman Islam, sehat walafiat, dan menyampaikan kita di hari yang mulia ini. Mudahkan langkah kita ke masjid ini dalam rangka melakukan salat Jumat. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita dan uswah kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapak tilasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Sidang Jumat yang berbahagia, pada tanggal 28 September tahun ini, dan pertama kalinya Indonesia mengadakan kontes Miss World dunia, jadi kontes kecantikan dunia yang akan diadakan di Bali, di karantina di Bali. Kemudian nanti akan diberikan gelar penghargaan bagi yang pemenangnya di situ. Beberapa aksi yang dilakukan oleh teman-teman kita tentang adanya kontes kecantikan tingkat dunia. Pada hakikatnya ini adalah tabarruj, adalah syiar untuk mengumbar aurat, di mana negara Indonesia adalah mayoritas muslim, menganut agama Islam dan belajar tahu tentang Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Ahzab ayat 33, ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu innama yuridu Allahu liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera. Dan tetaplah kalian
di rumah kalian wahai perempuan, dan ini khitab untuk perempuan di sini adalah istri-istri Nabi Muhammad SAW dan berlaku untuk seluruh perempuan yang mengaku Islam, agar tidak keluar dari rumahnya kecuali ada hajat dan dengan izin suami. Bukan keluar begitu saja tanpa pengetahuan suami atau keluar dengan niat yang tidak baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya, dan janganlah engkau tabarruj. Apa itu tabarruj? Tabarruj adalah izharu az-zinati li ghairi al-maharim atau izharu az-zinati lil ajanib ma'a at-tasannu'i wat takallufi. Jadi menampakkan zina, perhiasan wanita yaitu auratnya kepada yang bukan suami, dengan at-tasannu', dengan berlebihan. Itu tabarruj. Kalau nggak berlebihan sama, cuman at-tabarruj asy-syadid bukan berarti yang menampakkan tapi tidak berlebihan, tidak tabarruj. Tabarruj cuman ada tingkatan. Jadi menampakkan aurat, menampakkan perhiasan wanita kepada selain suami adalah tabarruj. Namun Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, janganlah engkau tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah yang pertama. Sehingga ulama di sini menafsirkan ayat ini. Mujahid mengatakan, kanatin nisa tatamashsha atau kanatin nisa tamshi amama rijal. Dulu perempuan di zaman jahiliyah keluar berjalan-jalan di hadapan lelaki. Lelaki-laki pastinya yang bukan suami. Lelaki-laki lain. Kemudian tabi'in lain mengatakan yang dimaksud dengan tabarruj jahiliyah yang pertama adalah bahwa mereka ketika berjalan dengan bergoyang, berjalan dengan tidak lurus, dengan maksud menggoda. Kemudian Muqatil lebih menjelaskan lagi tabarruj, bagaimanakah tabarruj pada zaman jahiliyah. Muqatil mengatakan tabarruj pada zaman jahiliyah, pada jahiliyah pertama dalam ayat ini adalah mereka, para perempuan di zaman ini menutup kepalanya, menutup tubuhnya, hanya saja membuka daerah antara leher sampai atas dada. Jadi kepalanya tertutup, rambutnya tertutup, bajunya tertutup, badannya tertutup, cuman dari leher sampai atas dada, itulah tabarruj. Dan yang paling berbahaya tabarruj jahiliyah yang pertama seperti ini. Namun bagaimana dengan tabarruj pada zaman sekarang, di mana banyak perempuan muslimah yang membuka auratnya tanpa malu? Bukan lagi tabarruj jahiliyah yang pertama, ketika aurat diumbar, bukan hanya daerah leher dan atas dada, tapi bahkan lengan, tangan, lutut, dan daerah-daerah lain. Dan ini adalah salah satu golongan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli an-nari lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas. Ada dua golongan dari penduduk ahli neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama adalah satu kaum yang mereka membawa pecut. Mereka seperti pecut itu seperti buntut sapi, besar dan panjang. Mereka memukul orang lain dengan pecut. Ini adalah orang-orang zalim, orang-orang yang melakukan aniaya.
kepada orang lain yang bisa kita temukan di sana, yang tidak mengetahui, yang tidak mengenal kasih sayang. Siapapun dianiaya, siapapun dizalimi, walaupun itu masih keluarganya, walaupun itu masih sukunya, walaupun itu masih satu negara. Yadribuna bihan nas. Dan yang kedua adalah wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Golongan yang kedua dari penduduk ahli neraka adalah perempuan-perempuan yang mereka kasihan memakai pakaian seadanya, ataupun pakaian menutupi tapi apa? Ariyat, tapi sesungguhnya telanjang. Bagaimana ini? Maksudnya adalah mereka memakai pakaian yang sempit, memakai pakaian yang menampakkan lekukan badan. Pakai jilbab, tapi jilbabnya tidak menutupi as-sadr, fathatus sadr, ya, atas dadanya, ataupun pakai jilbab tapi ada muncung di atas misalnya. Pakai jilbab, pakai baju full tapi ketat. Inilah disebut dengan ariyat, kasiyat, ariyat, ma'ilat, mumilat. Atau pakai pakaian tapi sebenarnya terbuka, terlihat auratnya. Bukan itu saja, ma'ilat, mumilat. Ma'ilat, condong, mumilat membuat lelaki bergoyang dan membuat lelaki terpesona, membuat lelaki tergoda dengannya. Sehingga orang perempuan yang tabarruj itu dosanya bukan tabarruj saja. Dia punya 3 dosa. Yang pertama, perempuan yang tabarruj, dosa karena dia tabarruj, membuka aurat. Yang kedua, perempuan yang tabarruj, dosa karena dia membuat lelaki menjadi tergoda. Yang ketiga, apabila ada orang yang mengikutinya dalam tabarrujnya, maka dia mendapatkan dosa karena ada orang yang mencontohnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang sangat masyhur, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila ba'dahu min ghairi an yunqasa min ujurihim syai', wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruhu wa wizru man amila min ba'dihi min ghairi an yunqasa min auzarihim syai'. Barang siapa yang membuat kebiasaan yang baik dalam Islam kemudian diikuti oleh seorang setelahnya, maka dia akan mendapatkan pahala atas ikutnya orang setelahnya tanpa dikurangi dari pahala itu. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, orang lain mencontoh kita, 1 orang, maka akan diberi kebaikan atas seorang ini. 2 orang, 100 orang, 1000 orang, 1.000.000 orang, pahala mengalir kepada kita. Sebaliknya, kalau ada orang yang mencontohkan yang tidak baik, dalam hal ini adalah tabarruj, dan orang mengikutinya, dianggap model, dianggap paling cantik, dianggap paling pas untuk zaman ini, maka dia akan menanggung dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosa sedikit pun dari orang yang mengikuti. Sidang jemaat yang berbahagia, oleh sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan kita agar kita memiliki istri yang mampu atau yang bisa berhijab dengan, ataupun kita mempunyai anak perempuan, kita berhijab, kita ajarkan mereka berhijab yang belum berhijab. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi,
dan itu hadis sahih dengan bimajmu'i turuq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu nisaikum al-walud al-wadud al-muwatiyah al-muwasiyah idza taqaina Allah. Sebaik-baiknya perempuan, sebaik-baiknya istrimu adalah yang al-walud, al-wadud yang penyayang, al-walud yang subur, yang keturunan, al-muwatiyah al-muwasiyah yang taat kepada suaminya apabila mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat kepada suami adalah hal mutlak yang harus dimiliki seseorang yang menjadi istri. Kalau kita ingin tahu barometer istri yang saleh adalah taat kepada suami. Selama tidak memerintahkan kepada yang maksiat, maka seorang istri harus taat kepada suami. Wa syarru nisaikum al-mutabarrijat al-mutakhayyilat wa hunnal munafiqat la yadkhulnal jannata atau la yadkhulul jannata minhunna illa mithlul ghurabil a'sam. Dan seburuk-buruknya perempuan kalian, istri kalian adalah al-mutabarrijat, yang tabarruj, yang memamerkan auratnya kepada orang lain, yang memamerkan perhiasannya, kecantikannya kepada orang lain, al-mutakhayyilat, yang sombong. Bukan tabarruj saja, sudah tabarruj sombong lagi, memamerkan kepada orang. Dari khuyala, sombong, memamerkan dengan sombong kepada orang lain. Wa hunnal munafiqah, dan mereka adalah munafik, kata Rasulullah. Tidak akan masuk surga dari mereka kecuali hanya seperti gagak yang mempunyai sayap dan kaki putih. Maksudnya tidak masuk dari mereka ke dalam surga kecuali hanya sedikit, yaitu mereka orang yang tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaat yang berbahagia, oleh sebab itu melihat fenomena yang kita alami dan juga pentingnya untuk menjaga aurat, khususnya pada generasi perempuan, generasi muslimah, dan lebih khususnya lagi pada istri dan anak perempuan kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita. Dan kalau Allah memberikan ridha kepada kita, Allah akan memberikan surganya kepada kita dan kepada muslimah yang berhijab. Sebelum saya tutup khutbah ini, ada satu cerita, ada satu kisah di mana ada pasangan suami istri ketika naik kapal laut. Kemudian kapal laut ini ternyata bocor dan mulai tenggelam. Orang-orang sudah melompat, tinggal pasangan ini, suami dan istri. Kata suaminya, cepat wahai istriku, kita loncat seperti mereka loncat. Istrinya ketika itu belum pakai hijab. Kata istrinya, tunggu wahai istriku, tunggu wahai suamiku sampai saya pakai hijab. Ditunggu. Keluarlah dari kamarnya, lihat orang-orang sudah meloncat ke laut. Tidak ada lagi jalan, katanya. Semua orang meloncat, kapal ini akan tenggelam. Kita loncat minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Maka meloncatlah. Sebelum meloncat, istrinya bilang, wahai suamiku, apakah engkau ridha kepadaku? Suaminya bilang, ya, saya ridha. Maka loncatlah pasangan ini, dan Allah mentakdirkan suami selamat. Ketika sampai di pantai, dicari-cari istrinya. Di antara mayat-mayat yang meninggal, yang wafat karena tenggelam, dan dicari-cari, akhirnya ia dapatkan istrinya. Subhanallah, istrinya telah wafat, tapi dalam keadaan yang luar biasa. Istrinya wafat dalam keadaan memakai hijab, tidak tampak sedikit pun dari auratnya. Tidak ada yang terbuka sedikit pun dari aurat. Luar biasa. Allah ingin memberikan pelajaran bahwa hijab adalah hal yang dari Allah Subhanahu wa taala.
Satu kisah lainnya juga penting saya sampaikan. Ketika ada sekelompok wanita yang naik mobil. Wanita ini adalah seorang guru, dia pakai hijab, temannya 3 orang perempuan. Tabarruj. Di mobil, perempuan ini bilang nyalakan musik kepada supirnya, nyalakan musik dengan keras, tapi perempuan yang pakai hijab ini dia bilang jangan, musiknya matikan saja. Berjalanlah mobil itu dengan kencang, tidak disangka terjadilah kecelakaan. Tertabrak tiang jalanan dan wafatlah 3 perempuan itu. Dalam satu tempat mereka berdarah sangat banyak. Tapi perempuan yang pakai hijab ini, dia terlempar di tempat yang berbeda dan masih hidup dan masih memakai hijab dengan lengkap. Tidak tampak sedikit pun dari auratnya, dibawa ke rumah sakit. Dan di jalan ke rumah sakit dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Allah mengangkat rohnya. Subhanallah. Oleh sebab itu, marilah kita tekankan kembali pentingnya hijab dan bahaya daripada tabarruj. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan bagi kita dan memberikan kita istiqamah di dalam jalan yang aman ya rabbal alamin. Wa nafa'ana bi ayatin dzikril hakim wa qul alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi nafsika wa inna bi malaikatihi yusabbihu bi nafsihi fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan sakinah mawaddah dalam keluarga kita, agar Allah selalu menjaga keluarga kita, menjaga istri kita, menjaga anak-anak kita dari segala fitnah, menguatkan mereka dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Allahumma ihfaz ahlana, Allahumma ihfaz ahlana, Allahumma ihfaz banatina, Allahumma ihfaz azwajana ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna ila ma tuhibbu wa tarda, Allahumma waffiqna ila ma tuhibbu wa tarda. Allahumma arzuqna istiqamata fi sabilika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma thabbitna 'ala at-tha'ah, Allahumma thabbitna 'ala al-islam, Allahumma thabbitna 'ala at-tha'ah ya Allah ya rabbal alamin. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه من كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة